Sejak tahun 2015 di Indonesia telah ditetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals oleh PBB sebagai agenda pembangunan global hingga tahun 2030. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ini salah satu di antaranya adalah pendidikan berkualitas. Lalu, bagaimana kondisi pendidikan saat ini? Meningkatnya jumlah pengguna kendaraan di jalan raya yang terus bertambah ternyata tak berjalan beriringan dengan meningkatnya jumlah minat literasi di Indonesia. Banyak faktor yang melatar belakanginya. Di kota Bekasi, yang memiliki semboyan Bekasi cerdas masih menunggu sebuah bukti bahwa memang benar masyarakat kota Bekasi sudah mentas dari keterpurukan pendidikan. Salah satu faktornya adalah tingkat literasi di mana Indonesia mencetak angka di 37,32%, yang mengartikan bahwa tingkat literasi di Indonesia menempati level di bawah rata-rata. Tak disangka, dalam angka literasi di tingkat dunia, Indonesia menduduki urutan kelima dalam 10 peringkat literasi terbawah di seluruh dunia. Sangat disayangkan, Indonesia yang terkenal dengan negara yang kaya akan kekayaan alam, ternyata miskin kepedulian terhadap pendidikan dan minat literasi. Sesuai dengan data neraca pendidikan daerah pada tahun 2019, angka putus sekolah di kota Bekasi masih belum memenuhi harapan Sustainable Development Goals keempat. Dari sinilah sebuah pendidikan dan minat literasi mulai diperjuangkan oleh perempuan yang hebat. Pendidikan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah perjalanan hidup manusia. Perjalanan untuk menelusuri cerita asal para serikandi pejuang literasi ini masih terus berlanjut. Bagaimana belajarnya, enak tidak? Kalau belajarnya enak, besok sekolah lagi ya teman-teman ya. Lomba duduk yang rapi. Hari sudah siang, ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, selamat siang. Besok nantikan insya Allah. Mari kawan-kawan, marilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamsiati Faifiana. Tapi kalau di sekolah biasanya dipanggil Bunda Yati. Kebetulan saya diamanain untuk mengelola sekolah Alam Tunas Mulia ini. Jadi kalau sebenarnya sekolah ini awal berdirinya tahun 2006. Ini sekolah non formal. Jadi kita meskipun non formal, tapi kita tetap ada tingkatan mulai dari PAUD, ada SD, ada SMP. Untuk anak-anak yang masih motivasinya tinggi, kemauannya tinggi, rajin, kita tetap sekolahkan ke SMK, tapi di luar, nggak di sekolah ini. Bahkan ada yang kita kuliahkan juga. Alhamdulillah sampai sekarang ini kita sudah ada 5 sarjana yang lulusan dari sini, yang sudah kita sekolahkan dengan lewat beasiswa, program beasiswa.
Cuman uniknya kalau di sini itu karena ini sekolah non formal, jadi untuk kita ikutnya kejar paket. Jadi kalau yang SD itu paket A, yang SMP itu paket B. Nah, kan kalau yang sekolah lanjutan sama kuliah kita ikutkan di luar. Karena memang sumber daya manusianya nggak ada di sini. Ada campur tangan gitu nggak, Bu? Bantuan atau semacam Biasanya janji surga. maksudnya apa? Enggak, kayak kemarin itu katanya mau dibikinin turap. Ini kan longsor ya. Itu kita juga khawatir anak-anak gitu, mau dibikin turap. Sudah diukur, kita mah udah GR. Ini sudah kira-kira dari pilkada yang kapan ya? Nggak tahu aku deh. Kayaknya mungkin udah ke laut 4 tahun, 5 tahun yang lalu kali. Sampai sekarang nggak ada. Belum. Mudah-mudahan sih kita sih berharap masih ada ya. Perjalanan untuk menelusuri cerita asap para Serikandi pejuang literasi ini masih terus berlanjut. Sebuah perjalanan yang cukup memprihatinkan tampak jelas di mata. Yang mana keindahan alam sekitar sudah tertutup oleh gunung sampah. Sudah terbayang bukan bagaimana kondisi pendidikan dan minat literasi di daerah tersebut. Alasan saya mendirikan taman baca itu untuk mendukung anak-anak pemulung yang tidak bisa baca. Karena di wilayah sini anak usia 15 tahun sampai di bawah 15 tahun itu banyak yang nggak bisa baca. Akhirnya setelah saya lulus kuliah, saya membuka taman baca ini untuk anak-anak pemulung. Awalnya sih cuma 5 anak, 2 anak. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 150 anak. Dari informasi sebelumnya itu kakak itu alumni Sekolah alam. ya. Nah, bisa diceritain nggak dulu itu waktu kakak di sana itu belajar apa aja? Kalau waktu saya tuh di sekolah tuh SMP, lanjut SMP dari kelas 1. Saya tuh dulu lebih ekstrakuler ya di belajarnya, nggak banyak umum tapi lebih ke praktek sih waktu zaman saya belajar gitu. Terus saya juga diajarin mengajar adik-adik kelas, jadi sudah terbiasa mengajar anak-anak gitu. Sama sekolah alam itu alhamdulillah cita-cita saya tuh didukung karena kan saya ingin jadi guru. Saya di sekolah ini sampai kuliah alhamdulillah didukung sama Pak Nadam, pemilik sekolah alam. Sampai itulah motivasi saya membangun taman baca karena saya dimudahkan sama beliau mendapatkan pendidikan, terus juga menggapai cita-cita saya gitu. Akhirnya saya pikir saya juga mau dong memberi kebaikan untuk adik-adik juga yang di sini gitu, karena mereka ke sekolah itu kan agak jauh ya, sekitar 2 kiloan gitu. Jadi daripada mereka nggak sekolah, mendingan saya bikinlah yang dekat rumah saya gitu. Akhirnya saya bikinlah istilahnya kamar saya dijadikan untuk anak-anak sekolah gitu belajar. Pertama kali membangun taman baca ini tuh dananya dari mana, Kak? Awal membangun itu saya semuanya sendiri karena emang kita waktu itu saya lulus kuliah nggak kenal siapa-siapa, temen juga ya sebatas temen kuliah aja gitu. Saya membangun tuh kamar saya 3 kali 4 meter, saya bangun, saya ubah kamar saya menjadi taman baca gitu. Jadi buku-buku saya yang dulu saya taruh di situ semua. Jadi kita benar-benar yang ada aja gitu. Jadi kita nggak yang banyak-banyak gitu. Karena kan emang anak-anak juga masih
kayak 5 orang, 10 orang gitu, belum banyak yang minat gitu. Kemari alhamdulillah teman-teman pada ngerespon, teman-teman saya kuliah, teman-teman saya waktu SMK gitu. Jadi alhamdulillah dibantu gitu, kayak ngasih buku baca atau ngasih lemari untuk buku baca, jadi makin berkembang sih. Alasan dibangunnya rumah warna itu apa? Alasan untuk faktor utama di sini belum adanya TBM satu ya kayak di sini belum adanya TBM sampai akhirnya kita bangunlah sebuah perpustakaan kecil yang memang tuh sudah menjadi mimpi saya dari dulu SD gitu. Saya pengen punya perpustakaan, tapi gimana ya caranya dapat buku banyak. Nah sampai akhirnya saya ketemu teman saya bangunlah rumah warna ini. Jadi alasan utamanya itu saya ingin membuat anak-anak itu tahu bagaimana apa itu literasi. Seperti itu Kak. Jadi kalau seumpamanya anak-anak lain itu nggak cuma sekedar main. Dan zaman sekarang yang menjadi tujuan kita jangan sampai melupakan budaya yang sudah satu, permainan tradisional sekarang sudah hilang. Benar tidak Kak? Ya. Kedua, sekarang anak-anak lebih banyak bermain gadget dibandingkan mau membaca buku. Jadi buku terlupakan. Maka dari itulah kita mulai bangun perpustakaan dengan nama TBM Rumah Warna atau Taman Baca Masyarakat Rumah Warna. Dan beberapa warga di sini pun alhamdulillah banyak yang memanfaatkan rumah warna untuk mencari-cari buku atau ilmu-ilmu yang sekiranya mereka butuhkan, seperti buku manajemen yang di bidang kuliah, terus ada buku pertanian, terus ada buku-buku akidah akhlak. Nah dari situlah masyarakat beberapa yang memang sekiranya tertarik sama buku, mereka datang ke sini. Seperti itu Kak. Yono sih Bu. Yono buku. Mana sih Mas? Iya, tepuk tangan dulu ya. Pertama kali dibangun sekolah itu mendapat dananya itu dari mana? Dari rumah warna dibangun ini kita nggak dapat dari dana pemerintah 0%. Dari pemerintah tuh kita nggak dapat sama sekali. Semua pure dari relawan. Semua pure dari relawan yang benar-benar itu kita terjun di dunia sosial. Dari teman-teman Rumah Pelangi, bukunya disumbangkan dari mereka, karpetnya semua dari Rumah Pelangi dari awal. Dulu ini tuh di sini parah Kak, bener-bener tanah kalau hujan tuh blok ya, karena nggak ada talang air, jadi setiap hujan itu banjir. Dan rak buku dulu kita belum punya seperti ini, dulu masih nempel di dinding dan dindingnya pun masih pagar yang bambu ya, kayak setiap kena hujan tuh tempias gitu itu basah semua. Jadi awalnya itu benar-benar bukan nutur, itu cari-cari barang-barang bekas yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk jadi rak buku atau jadi sesuatu yang bisa menghalangi hujan untuk masuk mengenai buku kayak gitu Kak. Jadi dana awal mah kita nggak punya dana, intinya satu, ada barang bekas yang bisa dimanfaatkan, yang dibeli hanya satu cat, dan itu pun dari relawan seperti itu. Jadi nggak ada barang yang dibeli di sini. Jadi semuanya itu pure bekas seperti itu. Menilik dari kisah sekolah yang berada di kota dan kabupaten Bekasi tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Faktor biaya dan lingkunganlah yang menjadi pemicu utamanya. Beruntungnya, di beberapa titik kota Bekasi muncullah orang-orang yang berhati besar datang untuk memperjuangkan kembali pendidikan dan minat literasi yang sudah terpuruk. Seperti halnya Yayasan Sekolah Alam Tunas Mulia, Taman Baca Umum Al-Ikhlas, dan Taman Baca Masyarakat Rumah Warna. Tanpa modal sedikit pun yang didapat dari pemerintah, tempat ini mampu didirikan oleh perempuan-perempuan hebat asal kota Bekasi, hasil dari barang bekas yang masih bisa terpakai dari seorang relawan.